menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, bagaimana sih meningkatkan hasil belajar siswa. Karena kayaknya masalah kita ini banyak ke siswa. Satu, siswa itu minat belajarnya kurang. Kita lihat dari beberapa siswa yang masih belum bisa membaca. Dan juga kita lihat dari rapor pendidikan kita di tahun 2024 ini, ada data bahwa nilai literasi kita menurun sangat drastis dibandingkan tahun 2023. Jadi itu menjadi PR kita Bapak Ibu. Bagaimana kita meningkatkan nilai literasi kita? Ialah salah satu caranya ialah kita dengan meningkatkan proses kita bagaimana kita mengaktifkan komunitas belajar kita. Komunitas belajar ini sebenarnya bagusnya Bapak Ibu satu minggu sekali. Tapi kita kan terkendala waktu. Kadang-kadang kita banyak kegiatan di luar di luar prediksi kita, gitu kan. Jadi saya minta saran Bapak Ibu, bagaimana sih kita melakukan komunitas belajar kita biar aktif, gitu kan. Jangan disamakan dengan rapat bulanan. Tidak, beda komunitas belajar dengan rapat bulanan. Kalau rapat bulanan itu kita membahas tentang kegiatan kita di kantor. Pertama, kemudian orang tua dan masyarakat umum. Kemudian apa sih yang ingin kita capai? Ialah peningkatan nilai siswa. Kemudian pengembangan kurikulum dan penyelesaian masalah sosial yang kita sering hadapi di zaman ini. Anak-anak beda dengan zaman dulu. Sekarang lebih susah mengatur. Nah, itulah yang kita butuhkan, kita cari solusi di dalam belajar ini. Silakan keluarkan apa yang menjadi inspirasi Bapak Ibu untuk meningkatkan siswa kita agar mereka memperoleh nilai yang maksimal. Tidak harus nilai Bapak Ibu, karakter juga. Itu apa sih? Karakter itu yang utama. Ya, karena karakter anak sekarang ini sangat luar biasa. Beda dengan kita dulu. Mungkin itu saja. Bapak Ibu silakan kalau ada masukan. Oh Ibu, kita untuk meningkatkan nilai bisa sih Bu. Apa sih yang kita lakukan? Kemudian apa sih yang kita lakukan biar kita komunitas belajarnya berjalan aktif? Apakah kita buat jadwal tertentu, harinya, kapannya, kemudian nanti kita buat program-programnya apa gitu kan, ada topik khusus Bu, kita komunitas belajar tanggal ini ya, hari ini kita masalah ini Bu. Silakan Bapak Ibu. Ya, gimana? Untuk meningkatkan literasi di sekolah, kita kan mempunyai aset yang luar biasa di sekolah kita. Nah, seperti aset manusia, orangnya. Nah, ini kan kita ada 6 wali kelas, guru kelas dari 1 sampai 6. Nah, untuk literasi itu tidak mesti guru kelas 1 saja yang aktif, tapi seluruh dari kelas 1 sampai 6. Siswanya itu rata-rata yang terhambat di literasi itu di kelas bawah biasanya. Nah, untuk di kelas tinggi gurunya itu membantu bagaimana mendampingi guru kelas bawah ya, untuk meningkatkan literasi siswa tersebut. Dan yang kedua, kita mempunyai aset terutama perpustakaan. Nah, ruang perpustakaan itu bagaimana sebaiknya kita manfaatkan sebaik mungkin, mulai dari pengelolanya, tempatnya, dan buku-buku yang ada di perpustakaan itu bagaimana kita manfaatkan sebaik mungkin. Bila perlu kita buatkan jadwal per kelas, misalnya kelas 1 itu buat jadwal membaca di hari apa, kelas 2 dan seterusnya seperti itu. Dan yang ketiga, siswa-siswa yang kita kan ada aset siswa juga. Nah, siswa yang pandai, yang lebih dalam tingkat intelijensinya di kelas tinggi, seperti yang masuk 10 besar, nah itu bisa kita manfaatkan untuk membantu teman-temannya, istilahnya kolaborasi dengan adik kelas, nah, membantu guru untuk ikut membaca. Yang kelas 1 misalnya kurang mengenal huruf ya, nah jadi kelas 6 itu bisa membantu guru untuk agar siswa itu aktif juga, bekerja sama, berkolaborasi dengan guru kelas 1 dan 2 dan seterusnya. Gitu. Ada yang lain? Ya, Pak Chandra. Dan inti yang pembahasan kita ini terutama di literasi ya, yang agak menurun ini ya. Di tambahan
kata ibu tadi apa namanya itu komunitas belajar itu. Menurut saya itu memang penting, tinggal lagi mengatur jadwalnya kapan kira-kira. Mungkin kesepakatan antara guru yang lain juga kan. Terus gimana juga tadi sedikit menambahkan dengan yang dapat disampaikan Ibu Miss. Menurut saya untuk kelas 1 sampai kelas 6 kita data siapa-siapa siswa yang memang masih kurang dalam membaca itu, lalu kita setelah kita data lalu kita buat jadwal untuk mereka ada apa barang yang memang kita dalam komunitas belajar itu kita gabung dengan kita, lalu kita bikin secara khusus untuk mereka-mereka yang memang kurang aktif atau masih kurang mampu dalam membaca dari mungkin itu sama. Masih ada yang lain? Baik, silakan. Cukup? Ya, terima kasih Ibu Musina dari Pak Chandra. Masukannya dari saya teman. Kemudian yang ada saya ambil yang kesimpulannya ya bahwa menurut Musina bahwa ada beberapa aset itu tidak harus barang Bapak Ibu, ternyata siswa yang sekolah kita itu tidak aset, guru yang melakukan itu aset, kebetulan guru-guru kita ini ada mudah-mudahan saya amati lalu mudah-mudahan aset nih bagi kita nih, kalau kami yang satu menurut aja ya, karena yang muda-muda ilmunya lebih banyak apalagi di bidang IT. Kemudian tadi melakukan perusahaan. Oke, nanti kita akan atur jadwal Bapak Ibu ya. Kita kan sudah ada misalkan nanti kita aktifkan nanti mungkin kalau semester ini nggak mungkin mungkin nanti misalnya mereka aturkan kembali bagaimana sih mengelola perpustakaan, tapi saya minta tolong Bapak Ibu guru yang lain tolong juga jangan beliau saja mentang-mentang beliau ketua tidaklah ada pengelolaan yang segala tolong yang Bapak yang guru ini tolong dibantu Bu, apa yang bisa kami lakukan, apa yang perlu kami lakukan. Oke, kemudian untuk siswa tadi bagus, siswa yang prestasinya sekolah tinggi atau pandai itu boleh dijadikan sebagai tutor atau sebagai membantu kita mengatasi siswa yang agak kurang pandai. Kemudian tambah tadi kita buat jadwal untuk komunitas belajar, nanti kita suruh buat program dulu, kita buat program, kemudian kita akan atur jadwal, kemudian mendata siswa yang belum bisa membaca. Jadi saya minta tolong setelah ini Bapak Ibu, saya minta data siswa yang belum bisa membaca, Bapak Ibu bisa lihat dari hasil rapor mereka di semester 1, dari nilai-nilai aksi mereka, jangan yang sudah direkam. Jadi itu nanti akan kita atur jadwal untuk pertemuan belajar, jadi setelah ini kita akan diberi